Sahabat YKB GKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 dengan tema beriman di tengah kegelapan malam. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom ada Bapak Pendeta Pipi Agus Dali. Halo Bapak, apa kabar? Baik-baik. Bapak Pendeta Pipi Dali saat ini melayani di basis pelayanan GKI Los Angeles. Beliau sebagai pendeta GKI Los Angeles. Lalu kita berterima kasih bahwa Bapak Pendeta bersedia menjadi narasumber dalam mengulik Alkitab. Episode ini membahas tema beriman di tengah kegelapan malam. Terima kasih kembali. Sahabat YKB GKI, acara ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat kami undang untuk terlibat secara interaktif, mengajukan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal 6 dan mengulik tema kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pipi. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran Roh-Mu yang melampaui segala sekat-sekat jarak, tempat, dan waktu, sehingga memungkinkan kami bisa berjumpa saat ini. Kiranya Bapa berkenan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pembicaraan kami di seputar firman-Mu membuahkan pencerahan dan tuntunan yang menguatkan langkah kami dalam mengikut Yesus. Dan dalam semuanya ini, terpujilah kiranya nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 di studio. Bapak juga dengan Alkitabnya di Los Angeles dan para sahabat dengan Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 saya baca. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Wah, ini sebuah kisah mujizat ya Pak ya. Nah, tema kita beriman di tengah kegelapan malam. Saya kira ini semacam sebuah metafor ya Pak ya. Jadi apa sesungguhnya yang kita mau lihat dari peristiwa keajaiban ini dengan situasi kita saat ini? Iya, kita berbicara tentang pengertian malam, Pendeta Tika. Saya teringat pada Elie Wiesel, seorang sastrawan Yahudi kelahiran Rumania. Dia pemenang hadiah Nobel pada tahun 1986. Dia adalah saksi hidup dari penderitaan bangsanya akibat kekejaman rezim Nazi. Salah satu dari bukunya yang terkenal berisi pengalaman pribadinya yang mengerikan di kamp konsentrasi Auschwitz. Dan buku itu dia beri judul Malam, Night. Malam memang bisa berarti waktu selewat matahari terbenam, ketika hari sudah gelap. Tetapi malam juga bisa berarti segala pengalaman atau kejadian buruk
seperti yang dimaksudkan oleh Elie Wiesel. Artinya malam dalam arti figuratif, metaforis. Datangnya kegelapan dalam kehidupan kita. Hadirnya saat-saat yang menakutkan, bencana, kerugian, kegagalan, pengalaman kesesakan, kesukaran, atau saat ketika kedukaan terasa begitu nyata, bahkan juga saat-saat ketika kita diliputi oleh tanda tanya, keraguan, dan kecemasan akan hari depan. Malam. Dan sejujurnya tidak ada orang yang mau menjalani malam dalam arti yang seperti itu. Injil Yohanes penuh dengan kandungan makna yang figuratif seperti itu. Murid-murid saat itu sedang berusaha untuk menghindari malam. Tanpa Yesus yang diceritakan di pasal 6 ayat 15 masih bersendiri di gunung, mereka memutuskan untuk menyeberang ke Kapernaum. Mengapa? Ayat 16 memberi jawab kepada kita. Ketika hari sudah mulai malam. Matahari sudah hampir tenggelam. Mereka mau berburu waktu. Mereka segera ingin berlayar sebelum malam sungguh-sungguh tiba. Waktu itu senja di musim semi di Palestina singkat saja. Begitu matahari terbenam, air danau menjadi dingin. Angin dingin dari arah barat berputar-putar di bukit yang ada di sekeliling danau, lalu berhembus keras ke tengah-tengah danau. Nah, berlayar di saat malam seperti itu di Danau Galilea akan terasa dingin, berat, menakutkan, berbahaya, dan nggak sampai-sampai. Murid-murid ingin menghindari malam. Maunya mereka segera berlayar dan sudah tiba di kampung sebelum malam. Baik, para murid berangkat mendahului Yesus begitu. Mereka mau menghindari malam. Nah, apa pentingnya pengalaman para murid ini, Pak, untuk kita ketahui para sahabat YKB yang saat ini sedang menyaksikan ngulik Alkitab? Ya, murid-murid dalam cerita Yohanes ini adalah gambaran figuratif dari kita semua. Kita semua tidak ada yang mau berjumpa malam. Saya juga enggak, Pak. Ya, kita tidak suka dikunjungi oleh saat-saat gelapnya kehidupan. Kalau bisa, setiap hari is a nice day. Kalau bisa, jangan ada nightmare. Tetapi hidup ini tidak begitu. Apa daya, ada kalanya malam memang tiba. Seperti murid-murid saat itu, mereka sudah mendayung cukup jauh. 2-3 mil, kata ayat 19. Namun masih ada saja, mereka masih tetap berada di danau itu. Di tengah-tengah danau itu, sementara ayat 17 berkata hari sudah gelap. Dan benar saja, ayat 18 mengatakan, laut bergelora karena angin kencang. Malam pun tiba. Hidup ini juga begitu. Malam kerap kali tak terhindarkan. Kita memang menghadapinya. Datangnya kabar buruk, ada bisnis yang mulai merugi, ada diagnosis penyakit, lapangan kerja yang berkurang, ada ancaman PHK,
ada keributan dalam rumah tangga, hadirnya wabah pandemi seperti sekarang ini, ada kedukaan yang beruntun kiri dan kanan kita dengar, banyak orang yang kehilangan, ada kecemasan pula, cemas takut tertular oleh virus ini. Semuanya itu adalah gelapnya malam yang ingin kita hindari. Tetapi harus diakui, seringkali apa daya malam tetap datang dalam hidup kita. Dan bahkan berbeda dengan saat-saat yang menggembirakan, saat-saat gelap selalu terasa berhenti di tempat. Seperti pelayaran murid-murid yang dihambat oleh angin kencang dan tidak maju-maju. Kita pun sering bertanya-tanya dalam kondisi gelap seperti itu. Sampai kapan ini semua berlalu? Kapan wabah ini akan berlalu? Kapan malam ini akan lewat? Baik, para murid ini adalah gambaran dari diri kita. Begitu tadi Bapak menjelaskannya. Sama seperti para murid juga bergegas meninggalkan Kapernaum karena mereka mau menghindari malam, menyeberang Kapernaum. Nah, kita pun tidak suka malam. Tadi Bapak menjelaskan hampir tidak ada orang yang menyukai malam dalam pengertian seperti ini. Masa-masa gelap menakutkan dalam kehidupan. Tetapi Bapak juga menjelaskan bahwa saat gelap itu, dan Alkitab kita berbicara saat gelap tidak bisa dihindarkan. Ada waktunya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hadapi. Nah, Pak, karena ini tidak mungkin dihindari Pak malam ini, karena pasti akan datang suka tidak suka ini. Apa yang harus kita lakukan Pak ketika malam ini menyergap kita tanpa kita duga Pak? Tapi penjelasan Bapak kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Pipi Dali yang menjadi narasumber kita dalam ngulik Alkitab episode ini. Para sahabat yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 dengan tema beriman di tengah kegelapan malam. Para sahabat masih kami ajak untuk berinteraksi dengan kami. Silakan mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Saya langsung saja ke Pak Pendeta. Tadi sebelum jeda Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa kegelapan malam ini sekuat apapun kita berusaha menghindarinya, tidak selalu kita dapat lolos. Bagaimanapun kita berusaha bergegas seperti para murid. Nah, karena tidak mungkin dihindari selamanya, apa yang harus saya,
para sahabat YKB lakukan atau kita semua lakukan ketika malam ini datang, Pak? Ya, apa yang harus kita ingat ketika malam itu datang? Dalam kisah mujizat Tuhan Yesus yang kelima di dalam Injil Yohanes ini, semuanya ada 7 mujizat. Kita bisa belajar ada 3 perkara penting yang perlu kita ingat dan sadari apabila malam sedang bertandang sebagai tamu yang tidak diundang dalam hidup kita. Yang pertama, Yohanes menceritakan Yesus berjalan di atas air mendekati perahu murid-muridnya. Itu di ayat 19. Keempat mujizat sebelumnya dia lakukan pada siang hari. Namun sekarang dilakukan atau berlangsung pada saat malam hari. Mengapa? Oleh karena bagi Yesus tidak ada bedanya, siang ataupun malam. Dia tetap memegang kendali kuasa. Malahan, bersamaan dengan malam yang mendatangi murid-murid dalam amuk gelora angin yang kencang dan kegelapan yang mengerikan waktu itu, bersamaan dengan itu, Yesus juga mendatangi mereka. Yesus itu berjalan di atas air. Malam datang, Yesus juga datang. Baik, malam datang, Tuhan Yesus pun datang. Nah, saya jadi bertanya-tanya nih Pak, kenapa sih Tuhan Yesus harus datangnya malam-malam? Pas keadaan udah gelap, keadaan udah bikin gentar begitu Pak. Kenapa nggak datang bareng-bareng aja? Jadi dari awal sampai akhir tuh aman Pak. Yang tadi it's a nice day gitu buat semua orang. Nah, apakah ada makna khusus mengapa Tuhan Yesus datang ketika gelap datang, ketika badai sudah menerjang mengombang-ambingkan perahu para murid, dan itu berarti kehidupan kita kalau kita analogikan demikian. Ya, kita akan perhatikan perjalanan cerita ini seterusnya, Tika. Di dalam kehidupan kita, yang harus kita ingat selalu memang adalah bersamaan dengan datangnya insiden malam gelap pekat yang membuat kita gelisah dan takut, Tuhan Yesus juga sedang datang mendekat kepada kita. Malam tidak pernah datang sendirian. Bersamaan dengan itu, datanglah juga Yesus. Saya teringat seorang rekan pendeta senior saya pernah mengingatkan saya ketika saya sedang dalam kesukaran. Dia berkata begini, yakinlah berkatnya juga sedang mengunjungimu. Jika kesukaran tiba, saya malah suka excited katanya. Tuhan ini mau kirim berkat apa ya? Begitu dia memberi saya nasihat. Memang nasihat itu untuk menguatkan saya, tetapi dia benar. Bersama dengan bahaya, serentak datang kesempatan. Bersama dengan penghalang, seringkali datang peluang. Bersama dengan tekanan situasi, seringkali datang inspirasi. Bersama dengan situasi yang buntu, datanglah kreasi baru. Bersama dengan ketakutan, datang penyerahan diri yang total. Bersamaan dengan kesesakan, Tuhan sering datang memberikan pertolongan yang tidak terduga. Bersama malam, datang Yesus. Pastor Max Lucado pernah berkata, "Troubles come, so does God." Kesukaran datang, tetapi Allah juga mendatangi kita. Lalu yang kedua, Tika, sehubungan dengan pertanyaan tadi, di dalam kegelapan malam
Kenapa Yesus mendatangi kita dalam kegelapan malam? Di dalam ayat 20 dikatakan Yesus datang kepada murid-murid itu, dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Kata "aku ini", aku adalah, atau dalam bahasa Yunaninya ego aimi, adalah kata kunci di dalam Injil Yohanes untuk menunjuk kepada penyataan diri Yesus. Ketika Yesus memperkenalkan siapa dia, ego aimi, saya atau aku adalah. Artinya pada saat itu, murid-murid pada saat mengalami kegelapan malam itu, justru mengalami Yesus memperkenalkan dirinya lebih lagi kepada mereka. Banyak orang justru dijumpai dan mengenal Tuhan dengan benar di saat kegelapan sedang mengurungnya. Di balik jeruji penjara, perancang busana ternama Aji Notonegoro mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan banyak tokoh-tokoh lain lagi. Datangnya malam dalam kehidupan tidak jarang justru menjadi the best time for us to know God more. Menjadi waktu yang terbaik untuk kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. It is really the best time for God's revelation. Waktu yang terbaik untuk penyataan Tuhan. Untuk Tuhan mereveal dirinya kepada kita. Aku ini. Aku ini. Malam itu, saya membayangkan murid-murid itu seolah-olah mendengar dari mulut Yesus sebuah ucapan yang penuh dengan wibawa. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Saya membayangkan waktu itu dalam kegelapan mereka menyadari bahwa Yesus itu Tuhan. Dia datang dan kegelapan melayani maksudnya untuk menyatakan diri kepada mereka. Murid-murid waktu itu merasakan gelap di luar sana, tetapi terang di dalam sini. Aku adalah. Yesus menyatakan dirinya. Baru-baru ini, ketika ada sebuah cerita pengalaman saya sendiri, ada seorang pemudi mengunjungi channel YouTube Saat Teduh saya. Karena kecerdasannya yang luar biasa, di usia yang belia, dia sudah menyandang gelar doktor, lulusan universitas ternama di Perancis. Kendati pendengarannya tidak sempurna. Dan akibat kejeniusannya itu, karirnya menanjak dengan cepat. Jabatan sebagai profesor pengajar diraihnya di usia yang teramat muda. Namun, kehidupan yang serba mudah dan lancar rupanya menggiring dia kian jauh dari Tuhan. Dia hidup seperti kebanyakan kaum sekuler di Eropa. Sampai suatu saat, dirinya didiagnosis serentak beberapa penyakit serius yang nyaris melumpuhkannya dan bahkan mengancam karir serta masa depannya. Lalu ketidakpastian dan ketakutan menyelimutinya. Malam sedang mengunjunginya. Tetapi rupanya Tuhan punya rencana, Tika.
Di dalam ketidakberdayaan itu, hatinya mulai mencari Tuhan kembali. Dia terus mengikuti renungan-renungan saat teduh yang saya buat, dan sambil sesekali mengajukan pertanyaan langsung lewat WhatsApp. Kami melakukan hubungan secara pribadi, kontak. Dan Tuhan juga mengutus selain itu seorang temannya di Jerman untuk mengajak dia ikut dalam kelompok Bible study kecil. Dan lambat laun, hatinya yang haus akan Tuhan itu terus-menerus disirami. Jiwanya yang haus akan Tuhan itu terus-menerus mendapat makanan rohani. Dia mulai rajin membaca Alkitab, rajin berdoa kembali, dan puji Tuhan, sementara itu kesehatannya pun berangsur membaik. Dan dia mulai bisa bekerja kembali, walaupun belum sepenuhnya. Dan paling penting adalah imannya bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan bertambah. Justru ketika malam sedang berkunjung dalam hidupnya, Tuhan membuat pemudi ini lebih mengenal siapa dia. Baik, kegelapan malam yang datang menghampiri pemudi ini justru menjadi momen membawa dia berjumpa dengan siapa Tuhan sesungguhnya. Sungguh sebuah peristiwa yang menggugah, dan tentu kiranya ini juga boleh menguatkan para sahabat YKB. Tuhan selalu punya rencana. Begitu ya Pak ya? Bahkan di tengah kegelapan. Tadi bahkan saya mengingat Bapak tadi mengatakan bahwa kegelapan malam pun melayani kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan tentang kegelapan kalau begitu ya Pak. Baik, Bapak sudah menjelaskan 2 dari 3 hal yang harus dihadapi ketika malam tiba, atau ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Masih ada satu lagi tentu saja, tapi penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Pipi Dali sebagai narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Yohanes pasal 6 ayat 16-21 dengan tema beriman di tengah kegelapan malam. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat tentu saja masih bisa berinteraksi dengan kami, bisa mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta Pipi. Tadi Bapak sudah menjelaskan 2 dari 3 hal yang harus kita pahami, kita ketahui ketika kita menghadapi atau bahkan berada di tengah kegelapan malam. Masih ada satu lagi. Nah, apakah hal yang perlu kita pahami yang ketiga ini, Pak? Silakan. Ya, Pendeta Tika dan para sahabat YKB. Aspek yang ketiga yang patut kita perhatikan adalah ayat 21, indikasi dari Yohanes, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pernahkah kita merasakan bedanya? Ada perjalanan yang terasa berat, menjemukan, meletihkan, dan serasa tidak sampai-sampai. Tetapi ada juga perjalanan yang seperti tidak terasa, tahu-tahu sudah sampai. Padahal jaraknya mungkin sama, bahkan jalur yang dilampaui juga sama. Murid-murid merasakan 2 jenis perbedaan jalan itu dalam kesempatan malam yang sama. Sebagian mereka menjalaninya dengan terasa berat, nggak sampai-sampai. Yang sebagian lagi mereka serasa tiba-tiba sudah sampai. Bagaimana bisa begitu? Jawabannya ada pada ayat 21. Ketika di situ disebutkan, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Sisa perjalanan yang kedua sungguh berbeda. Mereka merasakan tiba-tiba mereka sudah sampai. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena Yesus beserta dengan mereka. Di perahu mereka ada Yesus. Sebelumnya mereka hanya berlayar sendiri. Dan sesudah Yesus masuk ke dalam perahu mereka, hati mereka tenang. Yesus ada di situ. Yesus mengendalikan malam. Yesus berjalan di atas gelombang air. Gelapnya malam masih ada. Kencangnya angin masih terasa. Namun kehadiran Yesus melebihi semuanya. Meneduhkan, menghiburkan, menguatkan. Dan akhirnya, samar-samar pantai seberang pun mulai tampak di depan mata. Lihat, itu kita sudah sampai. Saya membayangkan seperti itulah yang terjadi, Tika dan para sahabat YKB. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kita apa yang harus dihindari. Bukan malam yang harusnya kita takutkan atau hindari. Sebab bukan siang dan bukan malam yang menentukan
perjalanan itu aman sampai di seberang. Tetapi ada atau tidak ada Yesus, itulah yang utama. Yang harus kita hindari adalah melakukan pelayaran atau perjalanan sendiri tanpa Yesus. Baik, saya kira ini menjadi sebuah catatan bukan hanya menarik tetapi penting, bahwa kata kunci kenapa atau hal yang menentukan kenapa para murid tiba-tiba tahu-tahu sudah sampai di seberang, saya mencatat itu paling tidak bagi saya dan semoga para sahabat juga tadi menyimak dengan baik, bahwa karena adanya Yesus di dalam perahu itu. Jadi ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan juga. Kan ini bukan hanya sekadar perjalanan dalam perahu, bukan Pak? Ini adalah kembara hidup kita juga. Banyak perjalanan, banyak persoalan. Kalau sendiri ya bisa aja jatuh, terjerembab. Tapi ketika ada Tuhan, tahu-tahu kok udah selesai aja. Tahu-tahu kok bebannya sudah selesai saja. Baik, 3 hal tadi sudah kita dengarkan mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi malam. Lalu Pak, karena kita bicara mengenai beriman di tengah kegelapan malam, kita juga tahu situasi saat ini baik di Indonesia pun di Amerika atau di Los Angeles di mana Bapak tinggal juga mungkin masih bergumul mengenai pandemi seperti ini. Ada banyak perubahan dalam hidup, suka tidak suka, mau tidak mau, perubahan tatanan terjadi, bahkan relasi juga mengalami imbasnya. Melihat apa yang terjadi ini, apa pesannya juga bagi kita yang juga setiap hari, setiap saat bahkan ya Pak ya, mengarungi samudra kehidupan, dan tidak jarang juga seperti para murid, dimulai tadi tenang-tenang, aman, smooth, tiba-tiba belum jauh berjalan, badai menderu, gelap sudah turun. Apa yang harus kita pahami dari menjadi pesan bagi kita dari sini, dan kemudian kita juga laksanakan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, para sahabat YKB dan Pendeta Tika, kalau kita berfokus pada malam, maka kita akan mudah dilumpuhkan oleh ketakutan, oleh kecemasan, bahkan berpikir secara negatif. Kisah ini mau mengajak kita untuk menggeser sudut pandang kita. Konsentrasi kita bukan pada malam, sekalipun malam itu hadir, tetapi konsentrasi kita adalah pada Tuhan. Karena bersama malam, Tuhan itu pasti datang. Dalam situasi sesukar apapun seperti ini, Tuhan juga pasti menyediakan pada kita peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, challenge dan tantangan yang membuat kita juga lebih kuat. Malam, ingat, malam tidak datang sendiri. Tuhan juga datang bersama dengan kegelapan malam. Dan juga yang patut kita ingat adalah ketika saat kegelapan malam itu datang, apapun situasinya, dampak-dampaknya, kita boleh yakin bahwa Tuhan tetap mengendalikan semua. Tuhan memegang kendali atas situasi apapun. Bahkan Tuhan menggunakan kendaraan malam itu untuk datang dan memperkenalkan dirinya kepada kita lebih dalam lagi. Biarlah dalam kesempatan seperti sekarang ini, kita juga gunakan menjadi kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih mengenal firman Tuhan. Kita lebih melakukan pengenalan yang serius terhadap Tuhan, karena Dia pasti akan menyatakan dirinya. Dan kalau Tuhan itu memperkenalkan diri kepada kita, Dia datang pada kita, kita berfokus pada Dia, maka kita boleh yakin kita tidak menjalani pelayaran ini sendirian, Tika dan para sahabat YKB. Berfokuslah pada Yesus. Dan yang lebih penting, kalau kita berlayar tidak sendirian dalam kegelapan malam, melainkan bersama dengan Yesus.
pagi pasti akan tiba. Pantai tujuan pasti akan tampak di depan mata. Sebab Immanuel, Tuhan itu beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan itu beserta kita, itu tentu menjadi sebuah kabar baik bagi kita semua ya Pak, bahwa apapun yang kita hadapi, apakah kita mengatakan hidup ibarat pelayaran atau sebuah perjalanan atau sebuah kembara, yang jelas Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Pendeta Pipi Dali, terima kasih telah menjadi narasumber dalam Ngulik Alkitab kali ini dan bercakap mengenai beriman di tengah kegelapan malam. Semoga hal-hal yang Bapak sampaikan ini boleh juga menguatkan banyak orang, khususnya para sahabat YKB yang turut hadir bersama-sama kita saat ini. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran dari Ngulik Alkitab kali ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pipi Dali. Pertama, bahwa situasi malam adalah suatu hal yang hampir pasti kita alami dalam kehidupan kita oleh setiap orang, tidak terkecuali termasuk orang percaya. Karena kita pasti mengalami malam, maka perlu mempersiapkan diri menghadapinya. Tentu bukan dengan pengetahuan dan kekuatan kita sendiri, tetapi menghadapinya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kita pun tadi berkali-kali mendengarkan Pak Pipi menegaskan bahwa ini juga poin penting harus kita lihat, bahwa kita perlu menyadari datangnya malam tidak sendirian. Dan tidak perlu takut pada malam. Kenapa? Pada penutup tadi Pak Pendeta Pipi mengatakan ada Allah Immanuel. Ketika malam datang, Tuhan juga datang mendekat. Kita tidak mengalami malam gelap, kesulitan, penderitaan itu sendirian dengan kekuatan kita. Tuhan hadir di tengah kegelapan malam untuk menolong, menyelamatkan kita. Kalau saya umpamakan seperti koin, tentu para sahabat memiliki koin dan pernah melihatnya. Jadi ada dua sisi, malam memang datang, tetapi pada saat itu juga ada kesempatan, ada anugerah Tuhan karena Tuhan hadir di dalamnya. Kedua, dari Ngulik Alkitab kita ini kita belajar bahwa datangnya malam dalam kehidupan kita sesungguhnya bisa menjadi sebuah momen, kesempatan untuk mengenal Allah lebih baik. Maka perlu sekali kita mengarahkan fokus kita kepada Allah, dapat berjumpa dengannya, melihat semua karya-karyanya dan anugerahnya pada kita, jangan pada malam. Tadi Pak Pendeta mengatakan pada kita, malam pun melayani kehendak Allah. Jadi jangan takut malam, melainkan berfokuslah kepada Allah. Ketiga, hal yang membuat para murid dapat melewati badai dan selamat sampai ke pantai tujuan mereka adalah karena mereka memasukkan Yesus ke dalam perahu mereka. Maka kita juga diajak dalam Ngulik Alkitab kali ini, sertakan, masukkan Yesus dalam perahu dalam pelayaran kehidupan kita bagaimanapun keadaannya. Jangan bertindak sendiri, jangan melangkah sendiri. Jika kita memasukkan Tuhan dalam perjalanan kita, ya mungkin akan masih ada kesulitan, akan ada badai. Tetapi karena Tuhan ada di dalamnya, percayalah, perjalanan itu akan aman dan selamat. Sahabat YKB GKI, terima kasih telah selalu setia bersama kami dalam Ngulik Alkitab. Juga episode kali ini, beriman di tengah kegelapan malam, dengan narasumber kita Bapak Pendeta Pipi Dali. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Doa saya Anda semua diberkati melalui setiap program Ngulik Alkitab. Tuntas sudah perjumpaan kita, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dibagikan kepada orang lain agar mereka pun boleh mendapatkan berkat melalui Ngulik Alkitab ini. Kita akan akhiri dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pipi Dali. Silakan Bapak. Para sahabat YKB, mari kita berdoa. Tuhan, betapa menghiburkan hati
ketika kami mengetahui bahwa kesukaran hidup tidak menghalangi Engkau untuk mendekati kami, bahwa malam tidak menggelapkan bagimu, bahwa tiada satu perkara pun dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah kebenaran itu membebaskan kami dari ketakutan yang berlebihan dan memampukan kami untuk tetap berpikir dan bertindak positif di segala keadaan. Ketika pembicaraan kami ini berakhir saat ini, biarlah roh dan firman-Mu terus berkarya di hati dan kehidupan kami. Dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.